Megalodon adalah hiu terbesar yang pernah ada, tapi nggak cuma itu aja. Megalodon juga menjadi salah satu ikan dan predator terbesar sepanjang sejarah dunia. Ukurannya 3 kali lebih panjang dari hiu putih terbesar. Bahkan yang betina masih 2 kali lebih besar dari yang jantan. Megalodon bisa melahap mobil kecil tanpa menggunakan gigi, tapi kayaknya saat itu belum ada mobil sih. Meg punya tubuh besar dan super kuat, sehingga nggak punya predator alami. Hewan ini dijuluki sebagai raja lautan yang mampu berenang bebas. Habitatnya ada di seluruh dunia, meliputi wilayah-wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Amerika, Eropa, Australia, hingga Jepang. Fosil Meg ditemukan di semua benua, kecuali Antartika. Kayaknya nggak ada Meg yang mau mampir ke sana ya. Menurut sains, Megalodon sudah punah sekitar 3,6 juta tahun yang lalu. Tapi mungkin nggak sih kalau mereka masih hidup di laut dalam? Nama Megalodon punya 2 akar kata mega dan odon yang berasal dari bahasa Yunani. Mega berarti besar dan odon berarti gigi. Jadi kalau digabung artinya menjadi gigi besar. Namanya udah pas banget sih. Salah satu gigi Megalodon bisa seukuran kepala manusia. Totalnya ada 276 gigi raksasa dalam 5 baris. Sepanjang sejarah cuma T-Rex dan kucing bergigi pedang yang giginya lebih besar. Pasti nyeremin banget tuh kalau mereka saling duel. Megalodon telah punah jutaan tahun yang lalu. Mereka cuma ninggalin gigi besar yang akhirnya ditemukan oleh arkeolog modern. Baru sebagian dari lautan kita yang berhasil dijelajahi. Jadi kita nggak tahu pasti makhluk apa aja yang mengintai di bawah sana. Meskipun sudah menyelam di dasar laut, kemungkinan besar kita nggak akan ketemu Meg. Hiu lebih menyukai perairan hangat sama seperti kita. Laut dalam terlalu dingin untuk hewan buas ini dan di sana jarang ada makanan. Seluruh badan Meg juga harus berevolusi biar nggak hancur oleh tekanan ekstrim. Kemungkinan besar mereka sudah punah, tapi bisa jadi mereka masih hidup. Selanjutnya kita bahas soal rupa Megalodon ya. Para saintis memperkirakan rupa Megalodon nggak mirip hiu putih. Hewan ini termasuk famili ikan lain dan kemungkinan besar mirip hiu harimau pasir, dengan moncong pipih dan mata kecil. Sirip punggungnya mengarah ke belakang. Hiu pasir punya 2 sirip punggung yang ukurannya hampir sama. Warnanya coklat cerah dan perutnya putih. Megalodon mungkin punya bintik coklat merah di sekujur tubuhnya mirip hiu pasir. Saat fosilnya pertama kali ditemukan, Megalodon dianggap sebagai hewan yang nyeremin. Bahkan di era Renaissance, beberapa giginya ditemukan di bebatuan. Gigi ini awalnya dikira lidah naga atau ular. Beginilah kira-kira gambar pertama pemilik gigi ini. Sang monster digambarkan memiliki moncong besar, hidung nyeremin, dan deretan gigi setajam silet. Tubuh Megalodon biasanya dianggap sama kayak hiu putih raksasa, tapi itu cuma mitos. Leluhur hiu putih memang hidup di era yang sama kayak Meg, tapi mereka saling bersaing. Hiu putih lebih jago berburu dengan badannya yang lebih kecil, dan mereka lebih gesit untuk merebut mangsa Megalodon. Mereka juga suka memangsa anak Meg yang ukurannya masih setengah dari Meg dewasa. Ini semakin memperkuat anggapan kalau Meg telah punah. Kita juga punya bukti kalau Megalodon adalah pemburu sadis dan menempati puncak rantai makanan. Mereka mengandalkan taktik menyeruduk saat bertarung. Megalodon biasanya bikin mangsanya kaget karena mereka cuma punya 1 kesempatan untuk menyeruduk. Kalau sampai serangannya meleset, mereka perlu nunggu lama untuk mendapat kesempatan lagi. Kemampuan manuver Megalodon kurang lebih mirip dengan truk besar. Meski nggak termasuk dalam jajaran lawan Meg yang sebanding, hiu putih tetap berani nyuri makanan Meg. Makanya Meg cuma bisa makan ikan besar dan paus, tapi cadangan makanannya mulai menipis karena paus berkeliaran di perairan baru yang lebih dingin. Paus beradaptasi dengan suhu dingin dan mulai menjauh dari Meg. Megalodon akhirnya punah di zaman es karena kelaparan atau mungkin karena kedinginan. Sebetulnya, Meg nggak mirip hiu putih, tapi lebih mirip kayak hiu banteng modern. Moncongnya pendek, rahang bawahnya pipih, dan sirip dadanya besar untuk menopang berat dan tubuh bongsornya. Meski bentuknya nyeremin, hiu ini sebetulnya protektif dengan keluarganya. Kita bisa melihat area perkembangbiakan Megalodon di Florida, Maryland, dan Panama. Mereka melahirkan anak di perairan dangkal, terbukti dengan adanya banyak gigi Megalodon kecil di area tersebut. Mereka punya pengasuh juga nggak ya? Kenapa ada banyak gigi Megalodon yang bisa dianalisis?
Ini disebabkan oleh kebiasaan makan mereka yang berantakan dan agresif, jadi giginya sering tanggal. Mereka kehilangan satu set gigi tiap 1-2 minggu sekali. Berarti seumur hidup mereka menanggalkan 40.000 gigi. Pasti si Meg bakal dapat banyak uang tuh dari peri gigi. Makanya gigi mereka berceceran di dasar laut. Untungnya gigi merupakan bagian terkeras pada rangka hiu, sehingga bisa tahan lama dan menjadi fosil. Penemuan awal gigi Meg telah membingungkan banyak orang. Mereka mengiranya sebagai lidah ular purba yang nyeremin. Dulu mereka menyebut fosil ini dengan nama batu lidah. Kalau ada yang bilang Megalodon hidup di zaman dinosaurus, kamu jangan langsung percaya ya. Itu cuma mitos. Tapi seru juga sih kalau kita berandai-andai. Dinosaurus punah sekitar 66 juta tahun yang lalu, dan Megalodon baru hidup bertahun-tahun setelahnya. Fosil Meg yang paling tua baru berumur sekitar 23 juta tahun. Tapi itu cuma perkiraan. Mau gimana lagi kan? Saat itu belum ada kalender. Mereka telah punah jauh sebelum manusia ada. Homo sapiens pertama aja baru muncul sekitar 2,5 juta tahun yang lalu. Kira-kira gimana jadinya ya kalau hiu Megalodon masih hidup? Populasi paus bakal turun drastis karena mereka adalah santapan Meg. Jadi, jumlah paus yang bisa dimangsa Meg akan menipis. Mereka juga semakin pintar dan bisa mempertahankan diri, sehingga makin sulit dikalahkan. Padahal, Megalodon harus menyantap sekitar 12 ton makanan setiap hari. Kraken adalah monster laut legendaris berbentuk cumi-cumi raksasa. Inilah potongan kalamari terbesar yang pernah kita lihat. Kalau monster ini memang pernah ada, kondisi dunia ini pasti akan jauh berbeda. Kraken memiliki tentakel kuat, di ujungnya terdapat otot padat dan penghisap yang enggak bisa lepas. Kraken juga bisa merusak kapal dan membuatnya karam ke dasar laut. Tapi yang paling serem justru ukurannya. Menurut cerita para nelayan di zaman dulu, ukuran Kraken hampir 10 kali lapangan sepak bola. Jangan-jangan mereka juga bisa main bola lagi. Bahkan menurut legenda, ukuran Kraken bisa gede banget dan para nelayan mengiranya sebagai pulau kecil. Makhluk ini sulit ditaklukkan di zaman dulu. Kalau Kraken beneran ada, hewan ini juga mungkin menghasilkan keturunan. Di seluruh penjuru lautan bakal ada monster raksasa yang bisa menenggelamkan kapal. Selain itu, Kraken gak akan punya saingan di habitatnya. Jadi, populasinya akan tumbuh pesat. Karena badannya gede banget, Kraken perlu banyak makan. Jadi, populasi hewan laut besar lainnya akan turun drastis. Keberadaan paus biru, hiu putih, dan cumi-cumi raksasa lain akan terancam. Kraken tergolong dalam genus Cephalopoda, satu famili dengan cumi-cumi dan gurita. Hewan-hewan ini termasuk makhluk hidup paling pintar di dunia. Kraken adalah pemburu handal dan enggak akan pernah bertarung secara terang-terangan. Cumi-cumi raksasa ini hidup di perairan dalam dan mata mereka termasuk yang paling besar di kalangan hewan. Mata cumi-cumi ini seukuran piring, makanya mereka bisa melihat mangsa dari kejauhan. Kraken juga bisa lebih cepat melihat kapal dibandingkan sonar mendeteksi Kraken. Mereka akan selalu lebih jago. Nyeremin banget kan? Pada tahun 1857, paruh cumi-cumi ditemukan di pesisir Denmark. Fosil cumi-cumi besar lainnya juga ditemukan di Bahama. Lalu para saintis mulai meyakini keberadaan cumi-cumi raksasa. Cumi-cumi raksasa ini secara resmi ditemukan lebih dari 100 tahun, tapi ukuran maksimalnya belum diketahui. Rupanya, cumi-cumi raksasa adalah salah satu hewan yang paling sulit dilacak di seluruh dunia. Mereka hidup di kedalaman laut sehingga sulit terdeteksi. Kalau mau menyelam lebih dalam lagi, para saintis harus memakai perlengkapan besar dan tahan banting. Bathyscaphe dan kamera punya suara bising dan cahaya terang yang bisa terdeteksi oleh cumi-cumi dari kejauhan. Mereka akan langsung kabur sebelum terlihat oleh para saintis. Kita nggak tahu pasti seberapa besar ukuran cumi-cumi raksasa ini, karena kita baru mengeksplor 5% lautan. Mungkin di kedalaman laut sana, monster yang lebih nyeremin dari Kraken masih berkeliaran. Dwarf Lantern Shark. Namanya mirip pahlawan super ya. Dia adalah hiu terkecil di dunia. Ukurannya cuma setelapak tanganmu, dan dia bisa bersinar dalam gelap. Wah, beneran punya kekuatan super nih. Gurita cincin biru. Gurita paling cantik di dunia. Tapi warna cerah pada hewan biasanya menunjukkan hewan itu berbisa. Penangkal racun gurita ini belum ditemukan, meski ukuran gurita mungil ini cuma sebesar remote TV. Sarcastic Fringe Head.
Meski ukurannya cuma 30 cm, ikan ini bisa memakan mangsa yang jauh lebih besar. Rahangnya bisa terbuka seperti dinosaurus. Sarcastic fringe head diketahui pernah berusaha menelan gurita. Duh, kenapa nggak akur aja sih? Lionfish merah. Ikan indah ini punya nafsu makan yang besar. Dia mampu memakan ikan yang ukurannya 2/3 tubuhnya. Dia pun menyembunyikan jarum di siripnya dan mengandung racun kuat. Surgeonfish bergaris. Dia punya duri setajam pisau bedah di siripnya. Bukan untuk membedah, melainkan untuk berburu. Dan gak kayak dokter, pisau bedahnya berisi racun. Dragonfish hitam. Ini adalah satu-satunya ikan yang dapat menghasilkan cahaya inframerah berkat klorofil di matanya. Dia cuma hidup pada kedalaman 2000 meter. Dan kamu cuma bisa mencapai kedalaman itu naik kapal selam khusus. Ikan batu. Jagonya kamuflase ini biasanya berada di dasar laut dan berpura-pura menjadi batu. Turis sering tak sengaja menginjaknya, dan jarum-jarum tajam di punggungnya dapat dengan mudah menembus sol keras sepatu bot sekalipun. Viperfish. Ikan seukuran lengan ini punya ukuran gigi terbesar di dunia jika dibandingkan dengan kepalanya. Tapi, kamu agak mustahil bertemu dengannya karena dia hidup di kedalaman 4000 meter. Lamprey. Dia adalah parasit yang menempel pada makhluk lain dan hidup menumpang. Tapi lamprey 10 kali lebih besar dibanding lintah pada umumnya. Mega piranha. Ikan paling agresif di dunia seukuran anjing Doberman. Dalam kurang dari 1 menit, kawanan piranha bisa melahap sapi utuh tanpa sisa. Beruntung bagi kita, mega piranha sudah punah 8 juta tahun lalu. Pacu hitam. Ikan besar ini tampak biasa, tapi semua berubah saat mulutnya dibuka. Dia punya gigi mirip manusia, dan pacu hitam terkaya juga punya gigi emas. Cuma bercanda ya. Payara. Ikan penghuni air tawar yang paling berbahaya. Dia bisa menelan mangsa setengah ukurannya. Bahkan piranha takut sama monster ini. Anglerfish. Dia punya alat pancing di kepalanya. Umpannya memikat ikan kecil ke mulut sang pemburu ini. Slender Snipe Eel. Dia super panjang dan fleksibel berkat jumlah ruas tulang belakangnya. Totalnya 750. Sebagai perbandingan, kita cuma punya 33 sampai 34 vertebra. Barakuda. Rahangnya mirip hiu putih besar, tapi senjata utamanya adalah kecepatan. Dengan kecepatan 46 km per jam, dia mampu mengalahkan perenang olimpiade manapun. Ikan matahari. Ini adalah ikan seukuran orang dewasa dan merupakan ikan bertulang sejati paling berat di dunia. Meski pecinta damai, syukurlah dia terkadang merusak bagian bawah perahu nelayan kecil. Hiu berjumbai. Panjangnya memungkinkan dia menjadi pemain basket terkenal. Dia berburu menggunakan strategi ular. Hiu ini menekuk tubuhnya lalu melesat lurus ke depan. Dan dia punya 300 gigi. Semoga dia nggak lupa sikat gigi. Belut listrik. Senjata utamanya adalah organ-organ listriknya yang dapat mengeluarkan daya 4 kali lipat dibanding stop kontak di rumah-rumah. Sengatan belut listrik dapat dengan mudah membuat kuda dewasa pingsan. Ubur-ubur kotak. Dia nggak cuma melayang mengikuti ombak di dekat pantai layaknya ubur-ubur biasa loh. Ubur-ubur kotak sangat cepat dan bahkan bisa mengejar kecepatan renang kita. Dan sengatannya berbahaya. Meski nggak suka memulai perkelahian, ubur-ubur kotak selalu siap membela diri. Hiu goblin. Ujung moncongnya mirip pedang panjang, dan rahangnya bisa memanjang sampai ke ujung moncong. Dia adalah salah satu hiu paling menakutkan di dunia, meski warnanya pink lembut. Buaya air asin. Buaya paling ganas di dunia. Juga salah satu yang terbesar, yakni mencapai 6 meter. Mereka tidak takut pada manusia dan menganggap kita sebagai makanan. Hei, kakiku jangan dicemilin dong. Hiu putih besar, penghuni lautan yang paling terkenal. Hiu putih besar pernah menggigit menembus lambung kapal pesiar.
Perahu itu tenggelam, tapi untungnya tidak ada yang terluka atau dimakan. Hiu Greenland. Dia salah satu penghuni air yang paling berumur panjang. Mereka punya metabolisme yang sangat lambat dan dapat hidup sampai 300 tahun. Sebagai perbandingan, manusia tertua cuma berumur 122 tahun. Orvis raksasa. Panjang ikan ini setara anaconda raksasa dan memegang gelar sebagai ikan bertulang sejati terbesar di dunia. Ikan parimanta. Makhluk ini mungkin kelihatan selalu tersenyum, tapi dia selalu siap memburumu tanpa ragu. Diameternya bisa mencapai 5 meter dan punya duri super tajam yang berisi neurotoksin. Waduh. Paus orca. Kecepatan renangnya bisa setara mobil dan ukurannya bisa sebesar minivan. Mereka adalah satu-satunya pemburu laut yang bisa melompat ke pantai untuk menyergap mangsanya di sana. Dunkleotus. Ukurannya setara limusin. Meski tidak punya gigi, dia punya pelat bertulang yang menjadikan gigitannya adalah salah satu gigitan terkuat di antara makhluk laut. Cameroceras. Ini adalah kerang kuno raksasa, tapi 90% dari seluruh tubuhnya adalah cangkang kerucut. Dia berat sehingga tidak mampu bergerak cepat. Tapi Cameroceras lebih sering rebahan di dasar laut, menunggu ikan kecil berenang. Kronosaurus. Dia mirip buaya, tapi beberapa kali lebih besar. Ada tulang dinosaurus di dalam sisa-sisa fosil salah satu Kronosaurus. Jadi, mereka nggak cuma berburu di laut, tapi juga di darat. Helicoprion. Salah satu dari sedikit spesies yang bertahan dari tragedi kepunahan Trias. Semua berkat kecerdasan tinggi dan alat pertempurannya yang kuat, yakni rahang bundar berbentuk gergaji di mulutnya. Elasmosaurus. Bentuknya menyerupai jerapah, tapi 2 kali lebih besar. Dan mereka adalah penjelajah laut. Mereka menelan batu kecil untuk menggiling makanan. Ada 300 batu dari seluruh dunia yang ditemukan di sisa-sisa salah satunya. Cumi-cumi kolosal. Beratnya setara 2 beruang kutub dan panjangnya 5 kali manusia. Mereka super langka, tapi masih ada di perairan dingin planet kita. Paus bungkuk. Seperti paus biasa, mereka makan plankton dan ikan kecil dengan mulut mereka yang seperti jaring besar. Mereka menggunakan ekor raksasanya untuk menghempaskan kawanan ikan. Mosasaurus. Pelafalan bahasa Latinku lumayan bagus kan? Kurang ya? Oke lah. Ukuran Mosasaurus sebesar gerbong kereta dan dia adalah rajanya laut 66 juta tahun lalu. Rahang dan tengkoraknya mirip ular. Dan dia bisa menelan mangsanya utuh-utuh. Kita masih bisa menemukan kerabatnya sekarang, yakni kadal monitor alias biawak. Mereka memonitor kemana kamu pergi. Gak deng. Leviathan Melville. Dia punya gigi terbesar yang pernah diketahui, yaitu sebesar setengah tanganmu. Dan penampilan mereka menyerupai gabungan antara paus orca dan paus sperma. Litsiktis. Ukurannya lebih besar daripada bus sekolah, tapi dia bukan pemburu. Ukurannya yang besar mencegahnya berenang cepat, jadi mereka lebih sering makan plankton. Megalodon. Makhluk laut kuno yang paling terkenal. Dia lebih berat daripada tank atau bahkan sebuah rumah kecil. Ada yang mengira mereka masih tinggal di perairan laut dalam, tapi tentu itu tidak benar. Basilosaurus. Nenek moyang raksasa dari paus modern. Mereka punya tungkai bawah yang besar. Mungkin karena dulunya mereka adalah makhluk darat, tapi dalam perjalanan evolusi, mereka secara bertahap pindah ke air. Cachalot. Agak mirip nama permen coklat ya. Ukurannya hampir selapangan basket. Berat otaknya mencapai 7 kg alias 7 kali lipat berat otak manusia. Pausei. Jadi ingat saya sapi, besok pesan ah. Paus ini adalah salah satu perenang terbaik dari semua paus. Pausei bisa melaju 50 km per jam dan menyelam lebih dalam dari ketinggian gedung Empire State. Sastasaurus. Meski sisa-sisa monster ini hanya berupa tulang, perhitungan mengatakan ukurannya setara lapangan tenis atau truk trailer.
Paus biru, mamalia terbesar yang ada di planet kita. Jantungnya saja seberat sepeda motor besar dan nadinya selebar panci besar. Mereka juga bisa bernyanyi loh. Ubur-ubur surai singa, ubur-ubur terbesar di dunia. Dia punya tudung selebar 2 meter dan tentakel sepanjang gedung 10 lantai. Meski mereka tidak berbahaya sama sekali, manusia masih bisa tersangkut di tentakelnya seperti terperangkap jaring. Ubur-ubur Portugis. Meski kepalanya sangat kecil, sama seperti ubur-ubur biasa, panjang tentakelnya setengah lapangan sepak bola dan mereka berbisa. Ubur-ubur ini melumpuhkan ikan dan apapun yang dia tangkap, bahkan manusia. Jadi, ingat, jauh-jauh ya. Ada banyak sekali komunitas organisme kecil yang tidak biasa, yang hidup di Laguna, di Patagonia. Dan mereka adalah bentuk kehidupan pertama yang pernah ada. Tidak ada yang tahu tentang mereka sampai 2 ilmuwan, Brian dan Maria, pergi menjelajahi daerah-daerah tertentu di Patagonia. Patagonia menempati hampir setengah dari wilayah Argentina, dan hanya sedikit orang yang tinggal di sana. Hanya beberapa petani dan peternak domba yang sebagian besar tinggal di dekat sungai dan menanam berbagai macam tanaman seperti apel, pir, dan alfalfa. Dahulu kala tempat ini merupakan tempat yang liar dan jauh tempat suku-suku Indian tinggal. Tapi kali ini kita akan mengikuti jejak bentuk kehidupan yang muncul jauh sebelum manusia dan melihat lebih dekat mikroorganisme menarik yang ditemukan Brian dan Maria. Mereka berdua harus berkendara selama 9 jam melalui jalan yang tidak mulus untuk mencapai tempat tujuan. Mereka tinggal di sebuah desa kecil, hanya 35 orang yang tinggal di sana. Orang-orang ini bergantung pada satu mata air karena hampir tidak pernah turun hujan di sana. Pada malam terakhir di desa tersebut, Brian menyadari bahwa citra satelit yang diambilnya menunjukkan serangkaian laguna yang hanya berjarak 16 km. Keesokan harinya, tim kecil itu melompat ke dalam mobil dan pergi ke jalan sejauh yang mereka bisa, sampai jalan menjadi terlalu sulit untuk dilalui. Mereka terus mendaki di sisa perjalanan. Perjalanan menjadi sulit karena mereka harus membawa air untuk menghadapi sinar matahari yang menyengat. Di beberapa tempat, mereka akhirnya tenggelam hingga ke lutut dalam lumpur yang terbuat dari garam. Di atas sana ada 12 laguna dengan air yang sangat jernih. Tempat itu sendiri tidak menawarkan banyak hal kecuali air yang sangat asam dan asin serta sinar matahari yang sangat terik. Namun, rasanya seperti kembali ke masa lalu karena kondisinya seperti kondisi bumi bertahun-tahun yang lalu. Ketika Brian memeriksa laguna, dia terkejut melihat banyak mikroorganisme yang tidak biasa di sana. Kita menyebutnya stromatolith, dan mereka sangat kecil sehingga kita bahkan tidak bisa melihatnya tanpa mikroskop. Tapi makhluk itu berkumpul dan membentuk komunitas yang besar. Di masa lalu, banyak spesies yang tidak biasa hidup dengan cara ini. Misalnya, Cyanobacteria. Mereka penting pada masanya karena mereka menghasilkan oksigen. Bumi pada tahap awal tidak memiliki banyak gas ini di atmosfernya. Stromatolith pertama mungkin dibentuk oleh beragam jenis bakteri yang tidak menghasilkan oksigen dan hidup damai di sana. Mereka membentuk lapisan-lapisan, menumpuk di atas satu sama lain sehingga setidaknya beberapa di antaranya bisa mendapatkan sedikit sinar matahari. Mereka menggunakan pasir dan cairan lengket untuk tetap berdekatan. Brian juga sangat terkejut karena itu adalah stromatolith hidup terbesar yang pernah dilihatnya. Stromatolith hidup biasanya tumbuh setinggi lebih dari 1 meter, tapi yang baru ditemukan ini memiliki lebar 5 meter dan tinggi beberapa meter, sangat besar dibandingkan dengan stromatolith yang hidup di tempat lain. Dan fosilnya bahkan lebih besar. Dahulu kala, mereka bisa tumbuh lebih besar dari saat ini karena tidak ada banyak spesies lain yang bisa memangsa atau menyakiti mereka. Selain itu, saat ini ada banyak organisme lain yang dapat tumbuh lebih cepat dan lebih besar dari mereka dan mengambil ruang mereka. Itulah sebabnya stromatolith hanya dapat bertahan hidup di tempat-tempat langka di mana hampir tidak ada makhluk lain yang dapat hidup,
seperti di Laguna yang sangat asin, yang terletak jauh di atas permukaan laut di Punya de Atacama. Stromatolith yang ditemukan di sana adalah yang paling terkenal, karena mereka mungkin merupakan contoh terbaik dari kehidupan paling awal di planet kita. Namun mereka sebenarnya bukan bentuk kehidupan pertama di bumi. Fosil tertua mereka berusia 3,5 miliar tahun, sementara beberapa bukti lain yang kita miliki menunjukkan bahwa kehidupan di planet kita muncul sekitar 4,1 miliar tahun yang lalu. Mungkin beberapa stromatolith juga hidup pada masa itu, tapi bumi sudah banyak berubah sejak saat itu dan tempat-tempat yang mungkin menjadi tempat tinggal mereka sudah tidak ada lagi. Sekilas semua ini mungkin tidak terlihat penting karena belum ada yang menemukan makhluk eksotis dan aneh yang belum pernah dilihat di dunia ini. Tapi ini adalah contoh penting dari pencarian kehidupan di tempat lain di alam semesta. Para ilmuwan yang tertarik untuk mempelajari Mars sering datang ke tempat ini karena mungkin saja mirip dengan rupa planet merah itu di masa lampau. Jika ada fosil yang tersembunyi di bebatuan purba di Mars, mungkin saja fosil itu mirip dengan stromatolith ini. Sebuah negeri yang jauh di sana telah mengungkapkan beberapa rahasianya, Antartika, dengan dunia yang hilang yang ditemukan di bawah esnya. Antartika tidak selalu menjadi tanah yang dingin dan terisolasi dari salju dan lapisan es. Dulunya, Antartika merupakan bagian dari super benua Gondwana, bersama dengan wilayah yang sekarang menjadi Amerika Serikat, Afrika, Australia, Semenanjung Arab, dan anak benua India. Namun, pada suatu saat, benua ini memisahkan diri dan membangun kehidupannya sendiri. Benua ini terbentuk ketika daratan lain mulai menjauh, yang kemudian menciptakan garis pantainya sendiri. Tapi Antartika juga berbeda dalam banyak hal lainnya saat itu. Dulunya, Antartika adalah sebuah daratan yang ditutupi oleh hutan yang megah dan sungai-sungai yang penuh dengan kehidupan. Para ilmuwan menggunakan radar dan satelit untuk menjelajahi dunia misterius yang tersembunyi di bawah es di sana. Tanah purba yang dekat dengan Samudra Hindia ini luasnya sebesar negara bagian Maryland, Amerika Serikat atau Belgia. Usianya lebih dari 14 juta tahun. Beberapa penelitian mengatakan bahwa daerah ini terbentuk lebih dari 34 juta tahun yang lalu, jauh sebelum Antartika mengalami pembekuan yang dalam. Pada awalnya suhu di sana lebih tinggi, mungkin seperti cuaca di Patagonia atau hutan hujan beriklim dingin di Tasmania, Selandia Baru, atau bahkan mungkin lebih tropis dari itu. Namun, ketika iklim menjadi lebih dingin, gletser kecil mulai terbentuk di bukit-bukit yang dekat dengan sungai. Lembah-lembah tenggelam lebih dalam karena semua es yang menutupinya. Dan kemudian, suhu turun semakin rendah dan lapisan es raksasa menutupi seluruh benua, menyembunyikan gletser-gletser tua itu. Sungai-sungai membentuk dunia yang hilang ini sejak lama, jauh sebelum akhirnya tertutup es setebal hampir 3,2 km di beberapa tempat. Studi ilmiah di area ini menunjukkan bahwa lanskap tersebut dulunya penuh dengan dataran tinggi dan pegunungan. Es yang telah terbentuk di atas Antartika membuat seluruh area menjadi sangat dingin, sehingga lanskapnya tidak bisa terkikis lagi. Itu berarti semuanya pada dasarnya tetap sama dan tidak tersentuh di bawah es selama jutaan dan jutaan tahun. Yang menarik adalah bahwa kita tidak banyak mengetahui tentang daratan yang tersembunyi di bawah es ini dibandingkan dengan permukaan Mars. Salah satu cara untuk mengeksplorasinya adalah dengan mengebor lapisan es untuk memeriksa sampel sedimen di bawahnya. Sampel ini bisa memberitahu kita lebih banyak tentang flora dan fauna purba yang membeku di bawahnya. Ini bukan metode baru. Metode serupa pernah digunakan untuk mengumpulkan sampel berusia 2 juta tahun di Greenland. Australia juga memiliki dunia rahasianya sendiri. Organisme purba ditemukan tersembunyi di bebatuan di bagian utara benua ini yang berusia sekitar 1,6 miliar tahun. Makhluk-makhluk mikroskopis ini merupakan bagian dari keluarga yang disebut Eukaryota. Anggota familinya yang ada saat ini meliputi tanaman, jamur, hewan, dan bahkan organisme kecil yang hanya memiliki satu sel seperti amuba. Semua makhluk hidup yang memiliki inti dalam selnya, termasuk kita, dapat menelusuri silsilah keluarga mereka hingga ke salah satu anggota tertua dari famili ini. Anggota tersebut disebut sebagai nenek moyang eukariotik terakhir,
dan hidup lebih dari 1,2 miliar tahun yang lalu. Organisme purba itu lebih kompleks dan lebih besar dari bakteri. Mungkin mereka adalah predator pertama di bumi yang memburu bakteri. Oke, ngaku aja deh ya, kita manusia adalah makhluk yang biasa banget. Kita bukan pahlawan super dengan kekuatan super, bukan? Kamu lupa, tapi dunia hewan punya banyak pahlawan super. Ada makhluk yang hidup selamanya dan yang tampaknya nggak terpengaruh dengan hukum gravitasi. Makhluk yang kebal terhadap racun dan yang bisa berjalan di atas air. Sebagian diantaranya bahkan akan membuatmu merinding. Kekuatan super pertama dalam daftar kita kali ini adalah kemampuan untuk hidup tanpa air. Tikus kanguru dapat bertahan hidup tanpa air selama bertahun-tahun. Hewan ini sebenarnya tidak akan kesulitan hidup tanpa air. Manusia, sebaliknya, hanya bisa bertahan hidup 3 hari tanpa air. Manusia 0, tikus kanguru 1. Teman-teman kecil kita ini hidup di daerah gurun yang sangat kering dan hanya mendapatkan air dari biji-bijian dan tanaman yang dimakannya. Meski mungkin terdengar agak mengganggu, tikus kanguru bisa mengekstrak air dari urinnya sendiri sebelum pergi ke kamar mandi. Dengan cara ini, ia tidak menyia-nyiakan setetes pun air yang berharga itu. Ini akan sangat berguna kalau ada acara olahraga. Sekarang, izinkan aku memperkenalkan sang Peter Parker dari dunia hewan. Ya, ternyata ada Spider-Man yang nyata, tapi bukan manusia. Perkenalkan, kadal toke atau yang lebih dikenal dengan sebutan gecko. Makhluk ini memiliki kemampuan luar biasa untuk memanjat semua jenis permukaan vertikal dan bahkan bisa berjalan-jalan di langit-langit. Kemampuan menentang gravitasi ini memungkinkan berkat bantalan kaki unik gecko yang ditutupi dengan rambut-rambut kecil. Ia bisa menempel di hampir semua jenis permukaan, tidak peduli apakah permukaan itu halus, keras, kasar, atau lembut. Satu lagi fakta menarik tentang kadal ini adalah ia tidak memiliki kelopak mata. Jadi si gecko ini selalu membuka mata lebar-lebar untuk melihat apa yang terjadi di sekitarnya. Kalau kamu bertanya-tanya bagaimana makhluk ini menjaga matanya agar tetap terlindungi, inilah jawabannya. Matanya ini ditutupi oleh selaput transparan, korneanya. Tentu saja ia tidak bisa menutup mata, dan jika ada sesuatu yang masuk ke matanya, ia akan menjilatnya. Benar, tokek membersihkan bola mata dengan menjilatnya. Kurasa itu termasuk kekuatan super. Apa ada yang punya kekuatan supersonik? Pastinya. Udang subtropis sepanjang 1 inci ini membuat mangsanya bingung dengan dentuman sonik. Meskipun ukurannya kecil, udang pistol adalah salah satu hewan laut yang paling keras suaranya. Ketika udang ini menghentakkan capitnya, ia menciptakan suara sekeras dentuman sonik. Otomatis, suara ini mengejutkan mangsanya, dan udang dapat menangkapnya dengan mudah. Dalam dunia komik, ada Venom. Di dunia hewan, ada yang bisa disebut sebagai anti-venom. Opossum dikenal dengan triknya yang praktis, yaitu berpura-pura mati ketika predator menyerang. Tapi bukan itu aja, opossum juga kebal terhadap bisa ular derik dan ular pit viper. Rahasianya adalah peptida yang membantu opossum menetralkan bahan kimia berbahaya. Inilah alasan kenapa ular menjadi makanan favorit dalam menu makanan opossum. Ada satu hal unik dalam menu makanannya, kutu. Seekor opossum dapat memakan sekitar 5.000 kutu per musim, dan sebagian besar kutu tersebut diambil dari tubuhnya sendiri. Bayangkan seekor ikan yang sangat terkenal sampai disebut ikan berbahaya. Ikan ini bernama mabenga, yang secara harafiah berarti ikan berbahaya dalam bahasa Swahili. Monster ini hidup di air tawar dan tidak keberatan untuk memakan buaya di menu makan siangnya. Bukan buaya utuh sih, tapi mabenga bisa menggigitnya. Tapi sebenarnya, ikan ini juga takut sama buaya. Begitu juga sebaliknya, buaya juga takut sama ikan ini. Kamu menonton video ini di gadgetmu kan? Nah, kita berutang budi pada belut listrik. Semua gadget punya baterai, dan belut berkontribusi banyak pada penemuan baterai listrik pada tahun 1800. Iya memang, baterai sekarang udah beda banget bentuknya. Tapi tetap saja, baterai listrik pertama ditemukan berkat belut listrik. Tapi kalau kamu melihat belut listrik dan ingin berterima kasih atas penemuan yang luar biasa, sebaiknya jangan deh. Masalahnya, belut listrik bisa nyetrum sampai 860 volt. Kamu pasti nggak mau kan merasakan itu? Sekarang, mari kita bahas Count Dracula dari dunia hewan. Oh, ini bukan kelelawar. Maksudku ikan vampir bertaring. Ikan ini dikenal sebagai payara dan memiliki 2 taring panjang yang menonjol dari rahang bawahnya.
Inilah alasannya orang-orang menyamakannya dengan vampir. Kuda Nil adalah ahli kecantikan karena ia tahu cara menghemat biaya perawatan kulit. Hidup di bawah teriknya matahari Afrika, hewan-hewan ini mengeluarkan cairan berminyak berwarna merah seperti keringat yang menguap dan menjaga tubuhnya tetap sejuk. Selain itu, cairan tersebut berfungsi sebagai pelembab tabir surya dan antibiotik. Wah, paket lengkap. Tapi bukan kuda Nil aja yang punya kekuatan super kayak gini. Udang mantis juga tahu cara memproduksi tabir surya alami, tapi ia menggunakannya untuk perlindungan mata. Zat itu adalah pigmen asam amino, dan pigmen ini bertindak sebagai filter khusus yang berkontribusi pada penglihatan udang mantis yang tajam. Itu baru multitasking yang keren. Meerkat punya bercak hitam di sekitar matanya yang membuatnya tampak lebih lucu. Tapi lingkaran hitam ini nggak cuma bikin meerkat lebih menggemaskan, tapi juga berfungsi sebagai kacamata hitam. Bulu gelap di sekitar matanya itu menghalangi sinar matahari yang terik. Itu sebabnya meerkat dapat menatap langsung ke langit. Selain itu, sang penjaga, meerkat yang mengawasi burung dan predator lainnya dapat dengan mudah melihat bahaya yang akan datang dan memperingatkan teman-temannya. Kambing liar terkenal dengan kemampuan memanjatnya, tapi ibex alpin dari Italia Utara adalah juaranya. Makhluk ini dapat memanjat hampir semua permukaan vertikal, menentang beberapa hukum fisika. Menariknya, hewan yang berjalan di dinding tebing yang paling curam biasanya adalah induk kambing dengan anak-anaknya. Kambing jantan yang besar lebih suka menjaga jarak dan melewati permukaan horizontal yang datar. Pintar. Sebagian hewan melindungi diri sendiri dengan racun atau gigitan yang berbahaya, sementara yang lainnya menggunakan trik kimiawi. Tahu nggak, beberapa spesies kaki seribu menghasilkan hidrogen sianida dan mengeluarkannya ketika dirinya merasa terancam. Hidrogen sianida tidak berbau tapi sangat beracun. Seekor kaki seribu memang nggak bisa membahayakanmu, tapi kamu mungkin akan mengalami luka bakar atau bahkan lecet kalau kulitmu sensitif. Dan biar lebih menakutkan lagi, beberapa kaki seribu bisa bersinar dalam gelap. Jadi, hati-hati ya. Kalau kamu lihat titik cahaya yang merayap di malam hari, larilah secepat mungkin. Ketika merasa terancam, kumbang pengebom akan menyemprotkan cairan panas dari ujung perutnya dengan suara letupan yang keras. Begitu si kumbang merasakan adanya bahaya, reaksi kimia berlangsung di reservoir khusus di perutnya. Panas dari proses ini hampir mencapai titik didih dan juga menghasilkan gas khusus yang memicu keluarnya cairan tersebut. Perlindungan super keren ini biasanya berakibat fatal bagi serangga yang menyerang. Keren! Kadal Basilisk Plum memiliki kemampuan luar biasa untuk berlari di atas air. Kaki belakangnya dilengkapi dengan jari-jari kaki panjang yang berselaput yang dapat melebar di air. Hasilnya, permukaan kaki kadal yang bersentuhan dengan air menjadi lebih lebar. Kemudian, ketika berjalan di atas air, si kadal memompa kakinya dengan sangat cepat. Hal ini menciptakan kantong-kantong udara kecil yang mencegah hewan ini tenggelam dan menjaganya tetap di permukaan. Kutu memang menyebalkan, tapi bukan berarti tidak menakjubkan. Makhluk kecil ini bisa melompat sekitar 50 kali panjang tubuhnya. Kalau manusia bisa melakukan hal yang sama, kita akan melompat sekitar setengah kilometer ke udara. Oke, ayo coba. Hal yang paling unik dari kemampuan kutu yang menakjubkan ini adalah ia mengambil sebagian besar tenaga untuk melompat dari jari-jari kakinya, bukan dari lutut. Jadi, apa kekuatan super hewan favoritmu? Aku pilih tikus kanguru. Soalnya aku nggak suka ngantri kalau mau ke kamar mandi. Langit tiba-tiba berubah menjadi oranye. Yang bisa kamu lihat saat melihat ke atas adalah jutaan kupu-kupu. Kamu beruntung sekali bisa menyaksikan pertunjukan alam yang spektakuler, migrasi tahunan kupu-kupu raja. Setiap musim gugur, seiring dengan semakin pendeknya hari dan turunnya suhu di timur laut Amerika Serikat dan Kanada, makhluk-makhluk cantik ini meninggalkan tempat berkembang biak mereka di musim panas. Mereka melakukan perjalanan hingga 4.800 km ke Meksiko dan tidak pernah kembali. Tempat musim dingin yang sempurna bagi mereka adalah di pegunungan. Jutaan kupu-kupu raja aman di sana di bawah kanopi pohon cemara oyamel. Setelah musim dingin berakhir, saatnya mereka kembali ke utara. Mereka singgah di sekitar Texas untuk kawin dan bertelur di tanaman milkweed.
Beberapa hari kemudian, telur-telur ini berubah menjadi ulat yang memakan tanaman hingga berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Sekarang giliran mereka untuk melanjutkan perjalanan ke utara hingga menemukan tempat berkembang biak yang baru. Dengan cara ini, generasi terus berganti dalam perjalanan dan mungkin diperlukan hingga 5 generasi untuk mencapai tujuan akhir di Kanada. Ini adalah misteri alami bagaimana kupu-kupu yang melakukan perjalanan ke selatan dapat hidup hingga 8 bulan mengikuti arus udara. Spesies yang sama yang kembali menyelesaikan siklus hidupnya dalam 5-7 minggu. Para ilmuwan masih belum mengetahui mengapa kupu-kupu raja ini bermigrasi dan bagaimana mereka menemukan jalan mereka. Hal ini bisa jadi berhubungan dengan mekarnya tanaman milkweed, sumber makanan utama mereka. Mereka mungkin menemukan jalan mereka berdasarkan posisi matahari. Paus bungkuk adalah juara sejati dalam hal migrasi dan ukuran di antara mamalia. Mereka menempuh jarak hingga 8.000 km setelah makan siang. Dan pada musim panas, mereka bergerak menuju kutub ke perairan yang lebih dingin, di mana terdapat banyak krill dan ikan-ikan kecil. Pada musim dingin, mereka pergi ke selatan menuju perairan tropis Khatulistiwa. Mereka juga melakukan perjalanan untuk kawin. Mereka memiliki lokasi khusus di mana mereka berkumpul untuk melakukannya. Selama musim kawin di musim dingin, kamu dapat mendengar paus bungkuk jantan bernyanyi. Kemungkinan besar untuk menarik perhatian betina atau menandai wilayah mereka. Mereka mengeluarkan serangkaian panggilan yang panjang dan dapat mengulangi lagu yang sama selama beberapa jam. Ketika lagu berganti, semua paus yang sedang bermigrasi akan mengikuti lagu yang baru. Sungguh menakjubkan bagaimana mereka melakukannya ketika jarak antar kelompok bisa lebih dari 4.800 km. Penyu bermigrasi untuk alasan yang lebih sentimental. Selama ratusan juta tahun, anggota keluarga yang lucu ini kembali ke tempat di mana mereka dilahirkan untuk bertelur. Mereka dapat menempuh jarak hingga ribuan kilometer, terutama ketika musim berganti dan suhu airnya nyaman. Hal ini dapat memakan waktu bertahun-tahun karena beberapa dari mereka melakukan perjalanan melintasi Samudra Pasifik antara Indonesia dan pantai barat Amerika Serikat serta Kanada dengan total jarak tempuh 16.000 km. Tapi, bagaimana mereka bisa menemukan tempat yang tepat yang mereka butuhkan jika orang tua mereka tidak bisa mengirimi mereka geotek? Para ilmuwan telah menemukan bahwa mereka menavigasi dengan menggunakan garis-garis tak terlihat dari medan magnet bumi. Ternyata setiap bagian dari garis pantai memiliki karakteristik magnetik yang unik. Penyu mengingatnya dan melakukan perjalanan dengan menggunakan kompas internal mereka. Medan magnet berubah secara perlahan tapi pasti, sehingga mereka harus menggeser tempat bersarang mereka. Salmon dilahirkan di aliran air tawar dan pindah ke lautan saat remaja. Salmon Atlantik berwarna coklat dan berbintik-bintik saat mereka menempuh jarak ratusan kilometer di air tawar dan berubah menjadi keperakan di lautan, di mana mereka melakukan perjalanan hingga 1.609 km. Salmon dewasa tinggal di lautan selama 1 hingga 5 tahun dan sebagian besar memakan zooplankton. Kemudian, setelah itu mereka kembali ke air tawar untuk bertelur. Dalam perjalanan kembali ke tempat berkembang biak, mereka harus mendaki ribuan kaki melawan arus di sungai pegunungan. Perjalanan yang menantang ini disebut Salmon Run. Mereka melakukan perjalanan ini karena mereka tahu bahwa sungai yang mereka tuju akan bagus untuk pemijahan dan mereka akan bertemu dengan spesies yang tepat untuk kawin. Ikan salmon muda mengingat bau sungai tempat mereka berasal dan bahkan mungkin mencatat berbagai titik di sepanjang jalan menuju lautan untuk menemukannya lagi. Sama seperti penyu, mereka menggunakan medan magnet bumi sebagai kompas untuk perjalanan mereka. Salmon Pasifik dan sebagian besar salmon Atlantik jantan hanya hidup selama beberapa minggu setelah pemijahan. Dan beberapa salmon Atlantik betina bertahan hidup dan bermigrasi kembali ke lautan.
Karibu yang lebih dikenal sebagai rusa kutub adalah juara dalam hal jarak migrasi di antara mamalia darat. Setiap musim semi mereka menempuh jarak sekitar 644 km di Alaska dari tempat mereka mencari makan di musim dingin ke musim panas. Individu dapat menempuh jarak hingga 4.800 km, tapi migrasi kawanan jauh lebih spektakuler. Kawanan terbesar memiliki setidaknya 260.000 anggota dan wilayah migrasinya mencakup area yang lebih luas dari California. Para ilmuwan memasang kalung pelacak radio pada beberapa anggota kawanan dan mengambil ribuan foto untuk menghitung semuanya. Sensus ini dilakukan setiap 3 tahun sekali dalam kondisi cuaca yang baik untuk melihat apakah jumlah populasi meningkat atau menurun dan melacak pola migrasi mereka. Karibu tumbuh melalui semua masalah migrasi ini untuk membesarkan anak-anak mereka yang baru lahir dengan aman. Mereka mencapai tempat terpencil di mana elang emas, serigala, dan beruang grizzly tidak akan mengganggu anak-anaknya selama hari-hari pertama yang paling rentan. Alasan lain yang bagus untuk melakukan perjalanan ke utara bagi mereka adalah untuk menyelamatkan diri dari nyamuk yang akan menjadi masalah besar di bulan-bulan hangat. Selain itu, mereka mendapatkan makanan musiman yang segar dari daerah yang mereka tinggali. Migrasi mereka membantu menyuburkan tanah yang mereka lewati, yang berarti tundra harus berterima kasih kepada mereka karena telah meregenerasi dan melindungi padang rumputnya. Wildebeest yang juga dikenal sebagai nus adalah kerabat antelop dan rusa. Mereka menghabiskan sebagian besar hidup mereka di dataran Serengeti di Afrika Tenggara, merumput di sabana berumput. Setiap tahun pada akhir musim hujan, biasanya pada bulan Mei atau Juni, jutaan wildebeest menuju ke barat laut untuk mencari padang rumput yang lebih hijau dan kemudian kembali lagi. Migrasi ini sangat spektakuler sehingga dianggap sebagai salah satu dari 7 keajaiban alam. Sayangnya, tidak semua wildebeest berhasil mencapai tujuan akhir karena mereka harus menyeberangi sungai yang penuh dengan buaya raksasa dan melewati singa yang kelaparan serta predator lainnya. Jika kamu melihat rute migrasi capung, kamu bisa menyebutnya sebagai penjelajah dunia yang sesungguhnya. Para ilmuwan menemukan salah satu rute migrasi capung yang membentang dari India ke Maladewa, Seychelles, Mozambik, Uganda, dan kembali lagi setidaknya sejauh 14.000 km. Ini adalah migrasi serangga terpanjang yang kita ketahui sejauh ini. Sepertinya mereka memulai perjalanan epik ini ketika suhu mencapai titik tertentu dan hari mulai bertambah panjang. Mereka tampaknya mengikuti hujan yang mulai turun selama musim hujan di India dan tiba di musim hujan di Afrika bagian timur dan selatan. Satu serangga yang rapuh tidak dapat menyelesaikan seluruh perjalanan sehingga berubah menjadi semacam perlombaan lari estafet yang mencakup 4 generasi capung. Setiap generasi memainkan perannya dalam perjalanan tersebut. Para ilmuwan tidak dapat memasang pelacak radio pada capung seperti yang mereka lakukan pada hewan lain karena serangga ini terlalu kecil. Jadi untuk menyusun teka-teki rute migrasi, mereka menganalisis data selama 21 tahun dari para ilmuwan sukarelawan dan juga sampel sayap dari museum. Setiap sampel memiliki kode kimia yang secara kasar dapat menunjukkan dari mana serangga itu berasal. Data ini membantu para ilmuwan memahami seberapa jauh serangga ini atau itu melakukan perjalanan saat dewasa. Gajah diketahui telah melakukan perjalanan melintasi Afrika selama berabad-abad. Mereka mengandalkan ingatan pemimpin kawanannya untuk mengingat rute migrasi yang rumit. Pemimpin gajah besar ini memimpin yang lain ke sumber makanan yang matang dan air. Ketika musim berganti, mereka juga bermigrasi untuk menghindari bahaya yang sebagian besar diwakili oleh manusia. Gajah telah mengembangkan metode komunikasinya sendiri untuk menyampaikan informasi tentang bahaya yang mungkin terjadi. Mereka menggunakan sekresi kimiawi, getaran, gerakan, dan sentuhan. Baru-baru ini banyak negara Afrika yang telah merestorasi beberapa rute migrasi gajah tertua. Makhluk bertelinga besar ini biasanya menghindari daerah berbahaya selama beberapa generasi, tapi begitu mereka tahu bahwa rute tersebut aman, mereka mulai menggunakannya lagi.